Baik Anda semua, selamat pagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Baik, Bapak sedikit akan mengulas terkait materi kita selanjutnya, yaitu tentang persamaan garis singgung lingkaran jika terdapat satu titik di luar lingkaran ya. Oke. Nah, jadi di sini Bapak sudah merangkum materi kita. Bisa dilihat. Oke. Nah, materi kali ini adalah poin E3, garis singgung dari suatu titik di luar lingkaran. Nah, untuk garis singgung di luar lingkaran sendiri, satu titik di luar lingkaran sendiri bisa dilihat pada gambar. Ada titik P yang merupakan persilangan dari garis G2 dan G1. Dan pada lingkaran itu garis G2 garis 1 itu menyinggung lingkaran memiliki pusat di M, A, B. Nah, persamaan garis singgung bergradian M pada lingkaran L yang berpusat di A, B dan berjari-jari R itu adalah persamaannya Y dikurang B sama dengan M dikali X kurang A plus minus positif negatif dari R di akar dari 1 tambah M kuadrat. Kemudian jika di titik PX1 dan Y1 dan pada garis G, maka kita merubah nilai Y dan X sebelumnya menjadi X. Nah, kemudian kita menjabarkan rumus sebelumnya menjadi Y dikurang B dikurang M dikali X1 dikurang A sama dengan plus minus dari R akar 1 tambah M kuadrat. Ini penjabaran dari rumusnya. Ketika X1 kurang A itu dipindah ruaskan, dan selanjutnya itu saling dikuadratkan persamaan ruas kiri dan ruas kanan sehingga didapatkan hasil persamaan 1, yang mana persamaan satunya X1 kurang A kuadrat dikurang R dikali M kuadrat dikurang 2 dikali Y1 kurang B dan seterusnya. Di persamaan 1 tersebut adalah persamaan kuadran variabel M. Variabel M ini artinya kemiringan garisnya, garis dari G1 dan G2. Nah, kemiringan garis ini bisa kita dapat melalui rumus yang sudah ini kita dapat dari rumus sebelumnya, di mana kita mensubstitusikan masing-masing nilai gradien M menjadi 2Y1 kurang B dikali X1 kurang A plus minus dan seterusnya dibagi 2 dikali X1 kurang A kuadrat kurang R kuadrat. Nah, dari rumus ini sebenarnya ini permisalan dari diskriminan ya. Nah, rumus diskriminan yang kita gunakan di B kuadrat plus minus min B kuadrat plus minus akar dari 2A kuadrat 4AC ya. B kuadrat kurang 4AC per 2 dikali AC. Nah, itu yang kita misalkan menjadi rumus di atas. Kemudian setelah dihilangkan pangkatnya dan disederhanakan dibagi 2 ya dari rumus sebelumnya, kita dapat rumus dari M. Kemiringannya menjadi
Bentuk sederhananya Y1 kurang B dikali X1 kurang A plus minus dari Y kurang B kuadrat tambah X1 kurang A kuadrat kurang R kuadrat dibagi X1 kurang A kuadrat kurang R kuadrat. Nah ini yang sudah Bapak simpulkan ya pada yang di bawah ini, karena persamaan garis singgung lingkaran pusat di A, B berjari-jari R dan melalui titik X1 dan Y1 kita kemudian menyinggung garis singgung Y kurang Y1 kurang MX kurang X1, kita membentuk persamaan M. Kemudian selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal kita adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran di X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan F kuadrat yang melalui titik O 0,2. Sama dengan sebelumnya, sama halnya kita menggunakan rumus M. M di sini rumusnya adalah Y kurang B, X1 kurang A plus minus R, X1 kurang B kuadrat. Positif ditambah X1 kurang A kuadrat kurang R kuadrat. Kemudian dibagi X1 kurang A kuadrat kurang R kuadrat. Dengan dari soal kita ketahui bahwasannya titik pusatnya di O 0,0 karena persamaan lingkarannya di X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R1 tidak memiliki nilai A dan B. Kemudian R-nya kita ketahui juga sama dengan 1, jari-jarinya sama dengan 1, dan melalui titik X1 dan Y1. Selanjutnya kita substitusikan masing-masing nilai dari A, B, L, jari-jari, dan X1 dan Y1 sehingga kita dapatkan hasilnya. Hasil dari M itu adalah plus minus akar 3. Bisa dilihat. Setelah kita dapatkan nilai M, baru kita dapat mengetahui bahwasanya nilai garis persamaan garis singgungnya di Y kurang A dengan mensubstitusikan nilai M1 dan dengan mensubstitusikan nilai M dan A, B. Yang X1 dan Y1 karena tadi rumusnya Y dikurang X1 sama dengan plus minus akar plus minus dari akar 3M X1 X dikurang X1 sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 2 plus minus X akar dikali akar X akar 3. Dan di sini juga Bapak sediakan latihan. Silahkan dicoba kerjakan latihan ini. Ada 2 soal latihan. Di sini tugas kita adalah mengidentifikasi terlebih dahulu apa titik pusatnya, kemudian yang diketahui dari soal. Jika melalui titik, maka yang diketahui X1 dan Y1. Dan jari-jarinya berapa. Nah, itu. Silahkan coba kerjakan apa rumus yang digunakan nanti sama. Terus rumus mengetahui persamaan untuk mengetahui titik pusat dan jari-jari itu juga dapat diidentifikasi dari soal ya. Mungkin itu saja penjelasan dari materi kita E3. Semoga penjelasan Bapak dapat dipahami dan dimengerti ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.